Pada saat pertemuan ini, saya akan menyampaikan mengenai apa literatur review. Masalah ini penting dalam sebuah penelitian, baik berupa kajian maupun penciptaan. Tinjauan pustaka pada dasarnya adalah survei artikel ilmiah, buku, disertasi, prosiding konferensi, atau terbitan lainnya. Tinjauan tersebut memberikan ringkasan deskripsi dan evaluasi kritis dari satu topik, masalah, atau bidang penelitian. Jangan bingung, dengan resensi buku yang merangkum buku dan memiliki format yang kurang terstruktur, penulis tinjauan pustaka biasanya memberikan umpan balik atas karya yang diterbitkan. Apa yang harus Anda sertakan dalam tinjauan pustaka? Ya, antara lain, gambaran umum tentang subjek dan tujuan tinjauan, analisis karya yang mendukung, menentang, dan bekerja dengan pandangan netral tentang subjek tersebut. Ini harus dibagi dengan jelas. Penjelasan persamaan dan perbedaan antar karya, ya. Kemudian perbandingan, ya, pandangan berbeda dipegang oleh penulis lain. Kemudian kritik terhadap metodologi, pemeriksaan kesenjangan dalam setiap penelitian. Kemudian evaluasi bagaimana setiap studi berkontribusi pada argumen yang bersangkutan. Terakhir adalah kesimpulan yang merangkum tinjauan pustaka. Nah, dalam meninjau pustaka ini biasanya standarnya yang sering digunakan adalah dari APA, American Psychological Association, ya. Jadi format ini biasanya digunakan untuk disertasi, tesis, skripsi, atau artikel akademis lainnya. Nah, kita perlu mengenali elemen inti gaya penulisan ini, termasuk fontnya bagaimana, margin, spasi, format teks isi, halaman judul, abstrak, tata cara kutipan, daftar pustaka. Kemudian yang penting juga adalah dalam penentuan topik. Jika Anda belum memutuskan satu topik, Anda perlu mulai meneliti sekarang. Pemilihan topik adalah langkah yang sangat penting setiap kali Anda menulis atau meninjau skripsi atau tesis. Topik tidak harus terlalu luas atau terlalu sempit. Topik sempit dengan studi yang memadai untuk mendukung ulasan Anda yang dapat diterima. Namun demikian, topik yang terlalu luas akan membuat Anda sangat sulit untuk meliput berbagai macam karya yang harus dipertimbangkan. Semuanya untuk membentuk suatu kesimpulan. Mahasiswa di universitas lebih suka memilih topik yang berhubungan dengan bidang studi mereka atau proyek tesis akhir mereka. Kemudian yang terpenting juga adalah memilih literatur. Ada banyak sekali database dalam konten online yang digunakan untuk menemukan dan memilih materi yang diterbitkan. Jika Anda termasuk dalam sebuah institusi, instruktur penelitian Anda akan menjadi pemandu yang lebih baik untuk mencari literatur. Jika tinjauan pustaka adalah sesuatu yang Anda lakukan sendiri, maka Anda perlu mencari database yang relevan terkait dengan bidang studi Anda. Anda dapat mencari materi ilmiah menggunakan mesin pencari akademis seperti Google Scholar atau info akademik. Mereka akan memberikan tautan dan mengarahkan Anda ke sumber data digital dan cetak tentang subjek tertentu. Seringkali selama fase penelitian, Anda menyadari bahwa topik tersebut terlalu luas atau terlalu sempit. Jika perlu, perbaiki topik Anda agar sesuai dengan ulasan Anda. Jika Anda
akan membuat pernyataan tesis atau tujuan, inilah saat yang tepat untuk melakukannya. Menganalisis dan mempersiapkan literatur juga merupakan bagian yang harus dilewati. Pertama, berikan literatur pilihan Anda secara singkat. Ya. Kemudian baca sekilas konten dan dapatkan inti dari apa yang perlu coba buktikan atau sangkal. Ide yang bagus untuk membaca abstrak dengan beberapa paragraf pertama dari pendahuluan di langkah ini dapat dibuat dengan catatan. Selanjutnya, berdasarkan apa yang Anda baca, susun materi Anda dan pikirkan judul, subjudul, dan divisi yang akan digunakan untuk urusan Anda. Pada saat membuat catatan, harus melihat istilah kunci. Ya. Kalau dalam suatu abstrak pasti ada kata kuncinya. Kemudian lihatlah statistiknya, identifikasi pola kunci, periksa penekanan, kekuatan, dan kelemahan, periksa celah dalam literatur, identifikasi hubungan antar studi, kemudian yang terakhir, evaluasi metodologi yang digunakan. Saat menulis review, mulailah dengan meringkas literatur Anda. Hal ini dapat dilakukan melalui format tabel atau peta konsep jika Anda ingin membuatnya supaya lebih mudah. Tabel dapat mencakup analisis ringkasan dan interpretasi. Semua program pengolah kata atau spreadsheet, ya, seperti MS Word atau Excel, ya, akan sangat membantu untuk tujuan ini. Ya. Bagian juga dapat mencakup tanggal penulis, metodologi yang digunakan, definisi istilah kunci, dan tentu saja ringkasan. Nah, langkah yang terakhir, ketika Anda menulis review, mulailah dengan mengidentifikasi pernyataan masalah atau tujuan dari penelitian. Jelaskan mengapa bidang studi ini penting, kemudian berikan alasan Anda ketika memilih penelitian atau literatur yang dipilih, ya, sebagai lawan dari materi yang lain yang mungkin relevan atau justru mungkin tidak relevan. Ya. Juga diskusikan tinjauan pustaka lain yang ditulis tentang topik Anda. Jelaskan bagaimana studi Anda mengisi celah-celah tinjauan yang ada atau mengapa pengulangan diperlukan. Ya, ini terkait dengan state of the art. Kemudian yang juga cukup penting, pastikan Anda mengutip semua referensi, sertakan sebanyak mungkin, ya, untuk support untuk memastikan esai terorganisasi dengan baik dan koheren. Di akhir review, tulis kesimpulan. Tidak ada aturan yang tegas untuk menulis kesimpulan yang baik. Itu tergantung pada tujuan Anda dalam meninjau bidang studi. Kesimpulan Anda dapat memberikan dukungan untuk tujuan yang dibuat dalam pendahuluan atau juga membantah hipotesis yang telah ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai literatur review. Terima kasih.